Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ahmadi dan Bapak Abda Ditris Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Entrepreneurship. Perkenankan, saya Intan Nugraheni dengan NIM 14014211060 akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya mengenai pengusaha pemula. Saya di sini mengambil pengusaha pemula, yakni pengusaha makanan. Dengan biodata nama Ibu Dwi Astuti, tempat tanggal lahir Rembang 16 Februari 1978, dengan alamat di Desa Dasun, RT 3 RW 1, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di Jawa Tengah. Pendidikan lulusan sekolah menengah atas, pekerjaan wirausaha atau bisnis makanan, statusnya berkeluarga. Nah, bagaimana sih memulai usaha baru itu? Dari yang saya wawancarai kemarin dengan Ibu Dwi Astuti, memulai usaha baru tersebut dimulai dari makan ubi Jawa. Jadi sebelum mempunyai pemikiran untuk memulai usaha makanan tersebut, Ibu Dwi awalnya makanan kayak seperti jajanan, yakni makanan ubi Jawa yang dibeli sehabis pergi ke pasar untuk cemilan di rumah, yakni membuat ubi Jawa yang direbus biasa atau seperti singkong seperti itu. Lalu mempunyai pemikiran coba-coba untuk memulai berjualan. Nah, sebelum untuk memulai berjualan ini, Ibu Dwi itu melihat kok ubi Jawa seperti ini enak ya. Kalau semisal dibuat berbagai olahan dari ubi Jawa ini, kira-kira gimana ya? Untung apa enggak? Kayak mesti pemikirannya seperti itu. Lalu dengan kebetulan tersebut ada dukungan dari desa bagi yang ingin memulai usaha, yakni dibuatkan seperti tempat berjualan. Nah, di desa Dasun ini diberi dukungan dari desa dan dibuatkan seperti tempat berjualan seperti stand-stand, tapi tidak stand ya, seperti tempat menetap untuk berjualan. Seperti itu. Nah, lalu kendala apa sih yang dihadapi dari berjualan makanan ringan atau olahan dari ubi Jawa tersebut? Kendalanya mungkin dari faktor cuaca yang tidak menentu itu pasti. Lalu terkadang pembeli yang tidak menentu untuk membeli jajanan tersebut dikarenakan faktor hari. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Dwi kemarin, biasanya untuk hari kerja seperti hari Senin, lalu hari Selasa, hari Rabu itu pembeli dalam masa bekerja. Jadi untuk pulangnya pun sore-sore seperti pekerja kantoran, pekerja harian atau ibu-ibu yang membeli. Lalu seperti weekend, nah itu adalah hari-hari di mana barang atau produk yang dihasilkan oleh Ibu Dwi ini laris manis atau terjual habis. Lalu faktor yang lain adalah jauhnya dari rumah. Mungkin selain faktor hari dari pekerja-pekerja kantoran yang pulangnya sore tadi, juga terkendala rumahnya yang jauh, seperti jauh dari kota atau jauh dari desa. Lalu kendala yang lain di masa pandemi seperti sekarang ini memungkinkan diberlakukannya PPKM. Dari marak-maraknya pandemi tersebut diberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini menjadikan penjualan mengalami penurunan. Pernah waktu itu, waktu marak-maraknya pandemi pada tahun 2020 kemarin ya, itu sempat eh, dagangannya itu
sepi, tidak laku sama sekali. Dan juga pernah tidak boleh berjualan oleh dari pihak desa sendiri dan pihak yang berwajib yang biasanya dari pihak polisi ya yang sering berkeliling di desa-desa tersebut. Nah, seperti itu. Lalu berapa sih omsetnya? Untuk omset sendiri biasanya tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Nah, biasanya perharinya itu kalau ramai ya, kalau biasanya sedang, biasanya hari-hari yang seperti hari Rabu, Kamis, Jumat, dan sebelum weekend lah. Seperti itu biasanya omsetnya bisa mencapai Rp600.000 per harinya. Lalu kalau di awal-awal seperti weekend atau hari yang libur-libur seperti itu, hari libur nasional dan atau acara-acara, itu omsetnya bisa mencapai 800.000 per hari. Wah, keren ya. Dari berjualan ubi ini diolah menjadi berbagai macam olahan seperti getuk, seperti lalu timus, seperti itu bisa mencapai omset yang lumayan tinggi. Lalu awal pandemi dan yang diberlakukan PPKM-nya tadi, dalam jangka waktu yang panjang, pendapatan menurun drastis. Kadang pendapatannya itu tidak mencukupi dari yang dibelanjakan. Artinya uang modalnya itu tidak kembali, jadi malah rugi, tidak untung tapi malah rugi. Tetapi di masa pandemi pendapatan tidak seterusnya mengalami penurunan juga. Terkadang-kadang juga melebihi modal usahanya seperti itu. Lalu saran bagi pengusaha pemula nih, saran untuk Bu Dwi sendiri ya, mungkin untuk rasanya sih kemarin saya wawancarai dan saya coba, itu sangat enak sekali, apalagi yang produk timusnya itu, wah luar biasa enak banget. Tetapi dalam pemasaran dan pengemasannya saya pribadi kurang suka karena wadahnya juga yang bagian timus itu cuma diwadahi daun pisang. Jadi terkesan kalau dibawa kemana-mana, semisal pembeli rumahnya jauh, itu kurang afdol gitu. Nanti takutnya jatuh atau gimana. Lalu kalau gedoknya sendiri sih bagus, pembungkusannya, lalu pengemasannya itu mantap. Lalu rasa dari geduk dan timus sendiri jika dibungkus menggunakan daun pisang itu kan masih termasuk tradisional ya, itu enak kok. Rasa khas dari daun pisangnya itu masih terasa, masih kayak kita itu kembali ke masa yang dulu seperti itu. Tetapi dari segi pemasarannya mungkin bisa dikembangkan ya melalui media sosial agar jajanan atau produk yang dijual itu tersebar di penjuru desa atau daerah bahkan lebih seperti itu. Nah, ini adalah foto produk atau jajanan dari berbagai olahan ubi Jawa. Yang awalnya ubi Jawa merembet-merembet menyebar luas menjadi berbagai macam olahan. Yang ini adalah geduk yang kemarin saya foto ya. Ini dibungkus menggunakan daun pisang, bentuknya seperti wajik, tetapi dia wajiknya wajik rada miring. Jadi bukan wajik seperti jajanan wajik yang dalamnya ada gula merah, itu tidak seperti itu. Nah, yang kedua adalah timus. Nah, timus ini olahannya kemarin saya wawancarai itu terbuat dari ubi Jawa yang ditumbuk secara halus, kemudian dikasih gula pasir secukupnya saja sesuai dengan porsi kesukaan masing-masing lah, intinya seperti itu. Kemudian dikasih perasa vanili biar aromanya itu terasa, lalu daun pandan, biasanya daun pandan yang dikasih itu daun pandan yang sudah dikukus bersama ubi Jawa tadi.
kemudian dikasih tepung terigu secukupnya saja, kemudian diuleni sampai rata dan halus, kemudian dibentuk bulatan-bulatan lonjong, kemudian digoreng dengan api yang sedang seperti itu. Nah, kemudian selain jajanan dari olahan lumpia Jawa ini merembet berbagai produk jajanan, yakni lepet. Nah, lepet ini terbuat dari jagung yang diparut secara halus ya, diparut, kemudian dikasih tepung terigu dan dikasih gula secukupnya dan garam, kemudian diuleni, kemudian ditaruh di wadah jagungnya itu. Yang jagung kan ada wadahnya itu, penutupnya. Nah, itu menggunakan itu. Kemudian ada sate keong sendiri. Nah, sate keong dulunya belum terkenal seperti sekarang ya. Sate keong dulunya itu cuman dibuat seperti makanan cemilan seperti itu, digoreng atau dibuat tongseng seperti itu. Nah, sekarang dibuat sate keong. Keren banget. Nah, seperti itu hasil observasi dan analisis saya berdasarkan hasil wawancara kemarin bersama Ibu Dwi. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.